menggunakan keinginan, tuntutan, dan tuntutan ini menurut saya sangat sepele. Tuntutan ini sangat ringan ketika ada niat dan ketika tidak punya kepentingan, maka ringan. Kenapa saya katakan ringan? Karena perdanya sudah ada. Namun sebelum masuk ke sana dan sudah terwakili oleh Mas Sumiati, sesungguhnya saya hanya ingin menanyakan kapabilitas Bapak di sini ini sebagai apa? Apa hanya ingin mendengarkan dari tuntutan kami untuk disampaikan kembali seperti hal-hal yang sudah saya lakukan sebelumnya? Bahkan sekda menemui saya. Sekda yang menemui saya dan sekda yang berjanji kepada saya 1 tahun yang lalu, 16 Maret 2018, dan insya Allah wajah saya tidak berubah. Nah sekarang diwakilkan dengan asisten. Lelucon apa ini? Apa kami rakyat harus bergerak terus? Apa Situbondo harus menjadi tontonan terus? Dan ketika ini menjadi tontonan di luar sana, naif, perda prostitusi yang sudah ada diabaikan. Perda prostitusi di mana setiap perda keluar menggunakan uang rakyat, tidak 1 juta 2 juta, diabaikan. Dan bagaimana lagi kabupaten lain ketika melihat kita sebagai kota santri? Ketika kabupaten lain melihat kita ini dikelilingi oleh pondok pesantren, 2 pesantren besar di Situbondo, bahkan 1 tokohnya menjadi pahlawan nasional. Saya Pak sebagai warga biasa, saya malu Pak. Saya tidak tahu bapak-bapak yang di sini yang berseragam PNS yang mewakili masyarakat dalam hal pemerintahan. Saya tidak tahu punya malu apa tidak ketika bertemu dengan relasi dari luar kota. Saya sesungguhnya suka dengan seperti ini tanpa saya berpanas-panasan di luar. Karena mengendalikan massa itu lebih sulit daripada mengendalikan mulut saya. Ketika saya bicara itu hati saya bicara. Ketika saya bicara saya menggunakan logika saya. Saya pikir keinginan itu sudah terdengar. Mas Sumiadi jelas ya Mas Sumiadi. Maka meskipun rasa kecewa saya, harapan saya ada satu lah, di atas sekda yang bisa menemui saya. Malah sekarang di bawah sekda. Namun Bapak, agar saya tidak berdosa ke depan, agar saya tidak berdosa ke depan ketika saya melakukan sesuatu terhadap Situbondo, tolong, saya hanya mau mendengar bahwa Pemda melaksanakan perda hari ini. Namun ketika tidak, saya sebagai orang pergerakan, ini adalah produk bagus untuk kami, untuk mengibarkan kita, agar dikenal di kota lain, agar dikenal di provinsi sana, agar dikenal di nasional, bahwa di Situbondo ada masyarakat yang masih cerdas, bisa menjadi bendera kita Bapak-bapak. Kita tidak menuntut sesuatu yang tidak ada permasalahannya. 2004 15 tahun loh Bapak-bapak ini kemana gitu loh. Aneh kan Pak? Bukan baru terbit kemarin Bapak. Saya tidak bicara tentang korupsi. Saya belum bicara tentang korupsi. Kenapa saya katakan dengan relasi saya KPK sana, Situbondo belum siap untuk dibongkar korupsi.
Saya baru bicara sekarang ini tentang perda yang sangat gampang, sangat mudah dikerjakan. Namun sesuatu yang gampang dan mudah dikerjakan akan sulit ketika bapak-bapak yang duduk di pemerintahan mempunyai kepentingan. Kalau tidak punya kepentingan, untuk apa? Kita tidak melaksanakan perda tersebut. Yang kedua, saya katakan perda ini mudah dilaksanakan karena dukungan masyarakat sangat luas. Ketika suatu polisi akan dibuat, dia tanpa ada sebuah dukungan masyarakat, itu akan menjadi sebuah kesulitan tersendiri untuk bapak-bapak. Tapi ini tidak. Silakan lihat di medsos Bapak, bagaimana masyarakat menginginkan Situbondo. Saya mau ngomong, cuman rasanya kok gak elegan gitu ya Pak ya. Lebih baik saya ngomong di sini. Situbondo ini kota munafik Bapak. Saya udah tahu Bapak berasal dari mana. Hari-hari saya loh dipendem di Situbondo. Selama 17 tahun saya tinggal di Situbondo, dan saya baru keluar kota setelah saya lulus SMA, dan saya baru kembali 2010. Kurang lebih 25 tahun saya di luar kota Bapak. Dan Situbondo saya katakan kota munafik. Kenapa saya katakan sebagai kota munafik? Ketika perda yang Situbondo mengumandangkan sebagai kota santri, ada yang memelesetkan, memang benar itu adalah kepanjangan dari nama kota. Namun Situbondo sudah mengikrarkan bumi sholawat Maria. Subhanallah. Lalu contoh apa lagi yang dibuat oleh bapak-bapak di sini? Sama saja Bapak itu ketika bersolat sudah tahu bahwa sajadah kita ada tai kucing, kita tetap bersujud di tai kucing. Itu sama yang terjadi di Situbondo. Lebih baik jadikan aja kota lendir Bapak. Sampaikan. Mungkin ada dewan yang di sini. Ketum GB Sagera, Mas Suryadi merekomendasikan Situbondo bukan lagi dengan sebutan kota santri, bukan lagi menjadi sebutan kota bumi sholawat Naria, tapi jadikanlah Situbondo menjadi kota lendir. Kenapa? Kita akan maju Bapak. Kenapa? Karena kabupaten lain itu sudah ditutup. Maka yakinlah Bapak, para WTS, para pelacur yang cantik-cantik di kota lain akan berbondong-bondong ke Situbondo. Kenapa saya katakan di sini? Saya sudah lebih dari 20 kabupaten saya lakoni Pak. Semampir, Kediri. Karena sini sudah dibandingkan Kediri. 12 tahun saya dari situ. Hangus Pak. Dan itu dikawal sampai sekarang. Nganjuk, Kuyangan. Habis Pak. Kelubuk, Jombang. Habis Pak. Situbondo secara formal sudah ditutup, tapi secara informal masih kami pelihara. Saya tidak perlu tanggapan, Mas Suryadi. Saya mohon izin. Saya tidak perlu tanggapan. Sampaikan ini kepada orang-orang yang memang mempunyai sebagai policy maker. Saya tidak mau lagi dijanji-janjiin. Pak, hari ini saya hanya ingin mendengarkan kabar bahwa Situbondo menjalankan perda sebagai tugas dan tupoksinya. Hari ini. Ketika hari ini saya tidak mendengar, maka besok saya akan berdemo lagi. Mungkin demonya lain lagi dan lebih sedikit Pak, jangan khawatir. Tapi saya yakinkan minggu depan Pak, saya yakinkan minggu depan Situbondo akan membuat sejarah nasional. Situbondo akan saya buat jadikan sejarah nasional bahwa kami harus mengimpor
dari daerah lain karena situ Bondo sudah lumpuh penegak perdanya. Itu janji saya. Itu janji saya. Saya buat berita nasional. Dan sesungguhnya ini saya hindari. Saya tidak mau kota saya menjadi tontonan. Saya ingin kota saya menjadi tuntunan. Tapi apa boleh buat? Para pemangku jabatan itu berbuat seperti itu. Itu aja. Saya akan memulangkan masa saya. Tapi hari ini saya harus mendapatkan berita. Karena hari ini saya harus melaporkan kepada tim saya yang di luar sana. Tidak perlu Pak, harus instruksi Bupati. Tidak perlu harus instruksi Wabuk. Ini perda. Di mana perda itu sudah ada. Mungkin itu dari saya. Ada tambahan mungkin dari tokoh masyarakat timur yang sekarang sudah menyiapkan sesungguhnya sekitar 3 armada Mas. 3 truk, tapi saya turunkan 1 dulu, hanya berupa mungkin sedikit sekitar itu. Karena belum waktunya. Nanti kita akan bersama-sama dengan tim FPI kalau memang harus turun di situ Bondo. Terima kasih. Semoga situ Bondo tidak menjadi berita nasional. Itu saja harapan salam. Akhirul kalam, mohon maaf. Saya sebagai ketum GB saya sebagai perwakilan dan koordinator dari teman-teman ketika ini ada sesuatu yang menyakitkan. Karena memang ini harapan kita agar sakit. Kalau tidak sakit, cuek. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.